Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dengan GPD Film Melatih Mas Menyapa. Di pada pagi hari ini mari sama-sama kita datang lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan lagi dalam hidup kita orang percaya untuk menghantar kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apapun yang kita akan kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi, kitab yang terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, ini adalah janji firman Tuhan, adalah satu kepastian yang akan terjadi dalam hidup kita orang percaya, yang bahwa firman Tuhan katakan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Di sini yang harus kita ketahui bahwa orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, di sini firman Tuhan katakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, orang yang selalu taat kepada Allah, yang selalu mau mencari Tuhan, firman Tuhan katakan mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ini adalah satu kebanggaan, satu rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita orang percaya selalu mencari Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi milik kesayangan Tuhan. Jadi kita sudah tahu bersama, ketika kita menjadi milik kesayangan Tuhan, apapun itu, firman Tuhan bilang ada kepastian, ada pengharapan, ada segala sesuatu yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan berikan dalam hidup kita orang percaya. Karena apa? Karena kita adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Dan di sini firman Tuhan katakan ada perbedaan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Yang saya sudah jelaskan tadi bahwa orang yang beribadah kepada Allah akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Dan sebaliknya pun, orang yang tidak beribadah kepada Allah pasti tidak akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Pasti kita sudah tahu. Dan betapa pentingnya ibadah itu, persekutuan itu di dalam hidup kita orang percaya. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa ada perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya, betapa pentingnya sih ibadah itu dalam hidup kita orang percaya. Rasul Paulus pernah berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu penting, mengandung janji baik hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Jadi dalam hidup kita orang percaya harus kita ketahui bahwa yang pertama, ibadah itu mengandung janji. Seperti yang dikatakan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan akan genapi di dalam hidup kita orang percaya di waktu Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Yang kedua, Daud pernah berkata, Raja Daud pernah berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Jadi sudah pasti kita sudah ketahui bahwa betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan, betapa pentingnya ibadah itu di dalam hidup kita orang percaya, bahwa firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Dan banyak lagi firman Tuhan katakan, Raja Daud katakan bahwa aku rindu ke tempat kediamanmu. Kenapa? Dalam setiap apa yang Raja Daud lalui, di situ tidak pernah terlepas dari setiap penyertaan Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya ibadah dalam hidup kita orang percaya. Karena di dalam ibadah itu, di dalam persekutuan itu, ada pengajaran-pengajaran,
ada firman Tuhan yang membawa iman kita, yang membuat iman kita, iman percaya kita semakin teguh, semakin kuat, semakin didewasakan, semakin dibangun. Dan disitulah kita akan menjadi orang-orang dewasa yang menjadi standar di dalam hidup kita orang percaya, seperti standar yang Yesus katakan. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Sebab itu di dalam ibadah itu juga ada worship, ada penyembahan, ada pujian penyembahan. Kenapa? Ketika kita datang di dalam setiap persekutuan ibadah, ketika kita membawa setiap masalah kita, ketika kita mau menyembah Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau membangun mesbah dengan Tuhan, di situ ada ketenangan, di situ ada damai. Karena apa? Hanya dekat Allah saja firman Tuhan mengatakan, aku menjadi tenang. Sebab itu betapa pentingnya itu ibadah itu dalam hidup kita orang percaya. Mari firman Tuhan juga datang lagi mengingatkan di dalam hidup kita orang percaya bahwa betapa pentingnya ibadah itu dalam hidup kita orang percaya. Dan ada perbedaan, firman Tuhan katakan jelas, ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mari, saudara-saudara mau pilih yang mana? Saudara mau taat? Mari kita terus datang mencari Tuhan. Kita terus mau bersekutu dengan Tuhan. Dan di situ firman Tuhan katakan, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pada pagi hari ini firman Tuhan datang lagi mengingatkan hidup kita orang percaya bahwa betapa pentingnya ibadah dalam hidup kami orang percaya. Karena firman-Mu Tuhan berkata bahwa ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terus bangun hidup kami orang percaya, iman kami Tuhan, biar kami selalu mau setia dan taat mencari Engkau, beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap usaha mereka, mata pencarian mereka, bisnis mereka Tuhan, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati di dalam hidup mereka orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami mau serahkan hidup kami di sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.